Sebenarnya nggak ada yang tahu kenapa kita butuh appendix. Tapi dia selalu ada di bagian belakang buku. Bukan appendix yang itu. Beberapa peneliti bilang appendix atau usus buntu manusia membantu manusia purba mencerna kulit pohon dan apapun makanan mereka pada masa itu. Karena makanan kita sekarang jauh lebih seimbang, usus buntu bisa hilang dari tubuh kita tanpa risiko. Gigi bungsu juga nggak ada fungsinya. Dulu, gigi bungsu emang berguna, waktu belum ada dokter gigi. Tapi sekarang kita baik-baik aja kok tanpa gigi bungsu. Otak akan membesar kira-kira 2% kalau kita pergi ke luar angkasa. Dengan gravitasi normal, cairan di otak secara alami bergerak ke bawah waktu kita berdiri tegak. Tapi ada bukti kalau gravitasi rendah bikin cairan nggak mengalir ke bawah sehingga menumpuk di otak dan tengkorak. Semakin tua, otak kita semakin kecil. Otak kita di usia 75 tahun lebih kecil daripada waktu kita umur 30. Otak mulai menyusut di usia 40 tahun. Semua orang pasti ngalamin, jadi pasrah aja deh, terus asah otakmu ya. Kalau menatap mata sendiri di cermin, kamu bakal ngeliat lingkaran pink kecil di sudut mata. Ini kelopak mata ketiga yang nggak berguna buat kita, tapi berharga buat hewan kayak burung, biar nggak kemasukan debu dan puing. Mungkin kamu pernah mendengar seleksi alam. Singkatnya sih, seleksi alam menjaga bagian tubuh dari generasi ke generasi. Tapi ada beberapa yang berbahaya, jadi bagian ini hilang di generasi berikutnya. Dan ada juga yang bertahan, kayak kelopak mata ketiga ini. Bukan cuma otak, tubuh kamu juga menyusut waktu kamu menua. Tulang jadi lebih rapuh, tulang punggung tertekan. Ini berlaku sebaliknya juga. Waktu kamu tidur malam-malam, tulang akan rileks juga. Jadi saat bangun, tubuh kamu lebih tinggi dari saat kamu pergi tidur. Telinga menjaga keseimbangan tubuh, jadi fungsinya bukan cuma buat pendengaran ya. Sistem vestibular berada di telinga dalam. Saluran di telinga dalam berisi cairan dan sensor kecil mirip rambut yang ngebantu keseimbangan tubuh kamu. Ngomong-ngomong soal rambut, cuma sedikit bagian tubuh yang enggak punya rambut. Telapak tangan, tumit di kaki, dan bibir. Rambut bahkan tumbuh di pusar loh. Fungsinya buat memerangkap serat. Wah, punyaku ampun nih. Oh ya, bukan cuma serat loh. Ada banyak banget makhluk di dalam pusar. Kira-kira 70 jenis bakteri. Beberapa di antaranya bisa ditemukan di tanah yang ada di Jepang. Dan bahkan beberapa bakteri biasanya ada di tudung es. Ternyata isi tubuh kamu udah jalan-jalan kemana-mana. Tapi kamu sendiri nggak tahu. Sebenarnya kita cuma 43% manusia. Lebih dari 50%-nya adalah makhluk kecil yang sebagian besar hidup di usus dan bagian tubuh lain tanpa pernah pergi dari sana. Tapi meskipun lebih sedikit daripada makhluk-makhluk kecil itu, jumlah rata-rata sel kamu 100 triliun loh. Kalau gitu, gen kita kurang dari setengah makhluk yang menghuni tubuh kita. Kalau kita ambil semua mikroba di tubuh kita dan hitung gennya, jumlahnya ada 2-20 juta gen dan kombinasinya. Kalau kita tidur itu penting loh. Bukan berarti seluruh tubuh kita tidur. Sebenarnya, kadang otak kita harus bekerja lebih keras waktu kita tidur. Otak harus memproses banyak informasi dan biasanya hal tersebut butuh waktu. Oh iya, satu bagian tubuh yang beneran istirahat waktu kita tidur adalah hidung. Kita nggak akan mencium bau busuk waktu tidur soalnya indera penciuman kita nggak aktif pada malam hari. Kalau kamarmu bau, kamu nggak akan keganggu. Saintis tadinya percaya kalau kita bisa mengenali 10.000 aroma. Salah, penelitian terbaru menunjukkan manusia bisa mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Kita juga lebih mudah mengingat aroma. Selain itu, aroma juga bisa memicu ingatan yang udah lama. Tapi jangan tertipu sama ingatan terkuat dan paling emosional, karena biasanya palsu. Ingatan yang palsu ini disebabkan memori sentral yang memberi kita keyakinan buat percaya kalau semua hal yang kita ingat itu asli, meskipun kita seharusnya yakin dengan sedikit detailnya. Kamu nggak keberatan kan kalau disebut mamalia? Di antara mamalia, cuma manusia yang selalu bisa berjalan dengan 2 anggota tubuh belakang dan menjaga postur itu seumur hidupnya. Mungkin kamu mau bilang, kanguru atau gorila juga kayak gitu. Tapi kanguru memakai ekornya sebagai kaki ketiga. Dan gorila menggunakan bantuan tangannya yang panjang biar seimbang. Tulang juga memengaruhi metabolisme loh. Saat darah kekurangan kalsium, tulang yang mengandung unsur ini mulai meluruhkan ke aliran darah sehingga menyeimbangkan tubuh. Begitu juga sebaliknya, waktu darah kebanyakan kalsium, unsur ini masuk ke tulang untuk cadangan.
Tinggi badan, bentuk tubuh, dan warna kulit sangat bergantung pada tempat tinggal nenek moyang kita dulu. Tapi kita bisa beradaptasi pada kondisi baru seumur hidup kita. Misalnya, kalau kamu pindah dari dataran ke pegunungan, sel darah merah di tubuh kamu jadi lebih banyak untuk mengganti kekurangan oksigen. Otomatis, kalau kamu pindah dari tempat dingin ke tempat panas, warna kulit akan berubah untuk beradaptasi. Rentang hidup kita udah diprogram di dalam sel tubuh. Sel-sel ini terus membelah guna memperbarui diri, tapi ada semacam pengatur waktu internal yang pada akhirnya akan berhenti. Ada beberapa sel yang berhenti membelah diri lebih cepat. Rata-rata sel berhenti membelah diri saat kita mencapai usia 100. Kalau kita nemu cara buat bikin sel mematikan waktunya, mungkin kita bisa hidup abadi, tapi dalam tumpukan keriput. Lemak tubuh berfungsi sebagai bahan insulasi, penyimpan energi, dan penyerap guncangan. Tubuh mengirim sebagian besar lemak ke bagian pinggang karena organ dalam berada di sana. Kalau kamu kenapa-kenapa, lapisan lemak ini bisa melindungi organ itu biar enggak terjadi kerusakan parah. Tengkorak terdiri dari 22 tulang berbeda, jadi enggak cuma satu tulang ya. Nah, tulang-tulang ini menyatu untuk melindungi otak. Mandibula atau rahang bawah adalah satu-satunya tulang tengkorak yang nempel di kepala dengan jaringan ikat dan otot. Makanya, rahang bawah kita digerakkan sesuai keinginan kamu. Tulang terkecil di seluruh tubuh ada di dalam telinga, namanya tulang sanggurdi, dan besarnya setara dengan sebutir beras. Ternyata letak otot terkuat bukan di lengan atau kaki, tapi ada di kepala. Masseter adalah otot utama yang bikin kita bisa mengunyah. Otot ini harus kuat banget biar kita bisa makan normal. Nah, otot yang bikin kita bisa menggerakkan telinga adalah otot temporalis. Otot ini letaknya di atas pelipis. Oh ya, otot temporalis juga ngebantu kita mengunyah makanan. Ada dua otot yang cepat banget. Otot ini bertugas menutup dan membuka kelopak mata. Sebenarnya, dua otot ini adalah otot tercepat di tubuh. Karena mata rapuh dan butuh perlindungan, saat refleksnya dipicu, otot ini menutup mata dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Kita cuma mengenali warna ungu, biru, hijau, kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma kombinasi dari 3 warna ini. Kita nggak mungkin menghitung jumlah kombinasi warna yang bisa dilihat mata karena setiap orang punya penglihatan yang sedikit berbeda. Tapi rata-rata jumlahnya ada 1 juta kombinasi. Kapasitas lambung luar biasa besar, bisa menampung hampir 2 liter cairan, kira-kira 1 botol besar soda lah. Tapi sulit buat mengira-ngira jumlah makanan keras yang bisa dimasukkan ke lambung. Soalnya makanan dikunyah dulu sebelum dicerna. Kayaknya kalau 1 kalkun sih nggak muat, tapi mungkin muat buat 1 ayam besar. Hei, ingat kata nenek, selalu ada tempat buat es krim. Coba kasih tahu ada di mana soda, ayam, dan es krim yang kamu makan sekarang. Kalau kamu menunjuk perut, salah. Jawabannya di atas ini, sembunyi di antara rusuk. Kalau perut isinya usus.